Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan juga hidayahnya ya kita bisa dipertemukan di forum Insan yang kedua pada pagi hari ini seperti itu, dan semoga meski forum ini dilaksanakan secara virtual tidak mengurangi semangat kita ya, Bapak sekalian, untuk terus belajar, terus mengambil hikmah bersama gitu, ngaji bersama lagi gitu untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Sebelumnya perkenalkan, saya Meli dari bidang ngaji sebentar Rasa Nurani yang insya Allah akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Dan sebagai informasi bahwa Insan atau ikut ngaji sebentar Asa Nurani adalah sebuah ruang yang sudah kita siapkan gitu untuk sama-sama mengawali hari dengan kebaikan insya Allah. Dan formatnya cukup sederhana, kita mulai dengan membaca Al-Quran, lalu menyimak terjemahannya, lalu juga merenung berdiskusi bersama gitu, mentadaburi singkat apa yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Dan harapannya gitu, meskipun cuma sebentar ya, seperti namanya gitu, ngaji sebentar gitu, itu bisa memupuk lah ya semangat kita di pagi hari sebelum kita menjalani aktivitas hari ini, seperti itu. Mungkin langsung saja untuk membuka acara ya, kita akan tilawah bersama yang ngaji kali ini akan dipimpin oleh Mas Hansan gitu. Untuk melanjutkan apa yang sudah kita awali di Insan perdana minggu lalu yaitu Al-Fatihah gitu. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan juga mentadaburi Al-Baqarah insyaallah ayat 1 sampai ayat 20 seperti itu. Sudah siap Mas Hansan? Baik, oke. Oke, Ya, silahkan Mas Hansan. baik, Abang Bas kalian, silakan dibuka Al-Qur'annya kalau yang ada, kalau yang tidak bisa ikut di layar, kita baca dulu bersama-sama. Di surat Al-Baqarah insya Allah ayat 1 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Ya, eh, mungkin terjemahannya bisa dibantu oleh yang lain, silakan. Masya Allah, terima kasih Mas Hansan atas pembacaan Al-Baqarah ayat 1-20. Mungkin dari Abang Ba ada yang mau membantu untuk membacakan terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 1-20. Oke, sebenarnya belum ada ya Mas ya, mungkin bisa Meli bantu aja. Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-20. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?
Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok." Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dalam melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Baik, tadi kita sudah membaca ya, tilawah bersama dan juga menyimak terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Dan sesi selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan mentadaburi bersama seperti itu. Bagaimana kira-kira ayat ini bisa menyentuh hati kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nanti kita akan berdiskusi bersama gitu. Kira-kira Abang Mbak, apakah ada yang mau sharing gitu? Kira-kira ayat yang sudah kita baca nih ada nggak sih ayat paling ngena buat Abang Mbak sekalian gitu? Mungkin ada yang merasa ayat ini relate gitu ya sama perjalanan kerja, studi, atau bahkan kehidupan kecil dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin mengingatkan dengan pengalaman pribadinya seperti itu. Mungkin dari abang-abang sekalian ada yang mau sharing terlebih dahulu mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Boleh Mbak, boleh izin nggak Mbak? Boleh, boleh silahkan Mas Denis. Ya Mbak Meli ya, terima kasih Mbak Meli, Bang Samsan dan teman-teman semua. Eh, Mungkin kalau boleh sharing sedikit, buat saya surat Al-Baqarah itu cukup berkesan. Kenapa? Karena dulu saya nggak bisa baca Quran, jadi eh, kebetulan saya tuh dulu Kristen waktu kecil. Terus eh, bisa baca Quran ketika udah pindah ke Islam. Nah, dulu tuh awalnya ngajinya Iqra, cuma sampai Iqra 3. Terus tiba-tiba masuk SMA, suruh baca tulis Quran. Baca aja belum bisa, baru sampai Iqra 3. Suruh baca tulis, eh baca surat Al-Baqarah gitu kan. Baca surat Al-Baqarah, itu ngaji, ngaji lingkaran gitu juga kan. Nah, itu buat saya, yang lain mah baca 5 ayat awal itu, 5 ayat surat Al-Baqarah awal mah ya 3 menit 5 menit selesai. Saya mah hampir 30 menit kali karena bacanya masih ngeja-ngeja. Ya tapi itu kan dulu ketika baru masuk Islam ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa baca, walaupun evaluasinya buat diri sendiri adalah jarang dibuka di Quran nih. Pada depan mata buku yang paling bagus, buku yang Allah ciptakan dan merupakan apa namanya, kitabullah yang tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam ayat 1 2 juga seperti itu ya. Jadi kalau buat saya, eh, eh, ya Al-Baqarah itu adalah surat yang saya baca di awal-awal, terutama untuk tadi dari Iko terus tiba-tiba langsung ke Quran. Alhamdulillah ada teman saya yang ngajarin. Dulu saya bingung untuk mulai dan berhenti baca Quran. Maksudnya ini berhentinya di mana sih? Boleh nggak sih berhenti di mana aja? Karena kan saya gendut ya, jadi nafas saya tuh kurang. Nah kan kalau baca Quran, dan saya cadel pula. Jadi kalau baca Quran tuh agak 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 nggak begitu bagus.
gitu. Tapi alhamdulillah dulu murobi saya, mentor saya tuh bilang yang menyenangkan hati saya, nggak apa-apa, Nis, baca Quran terbata-bata justru itu eh pahalanya dua, kata 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 murobi saya dulu bilang gitu. Jadi gitu sih paling Mbak Meli kalau mau sharing sedikit. Makasih. Baik, terima kasih Mas Denis. Masya Allah, terima kasih ya atas sharingnya begitu. Cukup inspirasi gitu buat kita semua ya. Bahwa hidayah itu benar-benar karunia dari Allah seperti itu. Mungkin dari abang bayang lain ada yang mau bercerita juga nih kisahnya yang ada kaitannya gitu mungkin dengan ayat yang kita baca di hari ini. Saya mau Oh ya boleh, Bang Yani silahkan. tadinya sebenarnya pengennya nunggu Bang Sansan dulu sih. Ini nggak apa-apa lah. Ntar kalau Bang Sansan dihabisin semua, ntar saya nggak kebagian. eh Makasih sekali lagi teman-teman semua program ngaji sebentarnya. Buat saya pribadi, sedikit cerita kayak tadi Bang Anies cerita gitu ya. Saya itu suka banget tadabur. eh Suka banget dari dulu gitu. Ada satu momen, eh gimana cara ceritanya ya? Ya ini aja lah ya. Buat semoga tidak ada kesombongan apapun dalam diri ketika cerita ini. Dulu ada masa ketika saya senang banget baca terjemahan Quran. Jadi eh memang mengazamkan diri buat hatam tuh nggak Arabnya doang, tapi Arab sama terjemahannya. Satu hal karena memang sesederhana keyakinan bahwa Al-Quran itu kan petunjuk ya buat manusia gitu. Tapi tidaklah saya akan bisa mendapatkan banyak petunjuk kalau saya nggak paham isinya gitu. Jadi selain memang ngaji sama ahlinya, maka pengen deh gitu ya. Emang emang hatamin terjemahannya gitu. Alhamdulillah kesampaian waktu itu dan semangat yang sama sempat saya coba sampein tuh ke adik-adik waktu itu gitu ya, ketika masih ada teman-teman binaan segala macam buat yuk ketika kita ngaji segala macam sambil baca terjemahannya kayak gini persis persis kayak gini, jadi habis kita ngaji Quran terus kita baca terjemahannya terus kita tadaburin bareng-bareng karena tadi by default saya senang banget sama tadabur. Jadi momen-momen pengajian pekanannya yang dibawa sama teman-teman tim ngaji sebentar ini jadi momen yang yang mengharukan melegakan buat saya. Eh itu pertama. Nah, apa yang kemudian saya dapetin dari cerita dari apa yang kita baca di ayat 1 sampai 20 tadi, eh banyak tentunya kalau mau ditadaburin satu-satu, tapi salah satu yang paling ngena dan makin kesini kok makin relate sama saya adalah tentang 1 sampai 20 itu kan dibagi-bagi ya sama Allah, terutama dari ayat 6 sampai 20-nya tuh. Ada yang bagian orang munafik, ada bagian orang kafir di situ. Dimana disebutin itu penjelasan tentang orang munafik itu jauh lebih banyak daripada tentang orang kafir. Salah satu guru yang pernah saya ngaji padanya bahkan bilang misalnya, coba aja lihat berapa panjang ayat dari surat Al-Munafikun dibandingin seberapa sedikitnya surat Al-Kafirun. Karena memang eh, ya penjelasan dan kehati-hatiannya kita terhadap orang munafik itu perlu lebih double-double gitu ya. Nah, cuma yang mau saya tadaburin dari apa yang tadi kita baca adalah ketika Allah bilang bahwa ayat mana ya? Hmm, dari mulai ayat 8. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Gini, penjelasan setelah ayat-ayat itu ngomong tentang hatinya berpenyakit, terus bilang tentang kalau disebutkan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sungguhnya kami justru membuat perbaikan. Terus ketika ketika misalnya disebutin apa namanya, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan tapi mereka tuh nggak sadar. Ketika diajak buat berimanlah sebagaimana orang yang beriman, terus mereka bilang
apakah gue akan beriman kayak orang-orang yang kurang akal itu gitu dan seterusnya gitu kan ya. Eh, di kehidupan sekarang tanpa bermaksud meneropong ke orang lain gitu ya, melainkan pengen ngebawa ke diri sendiri, saya semakin ini jadi posisi merenung ketika apakah saya termasuk orang-orang yang munafik itu gitu. Atau setidaknya yang saya khawatirkan adalah jika saya mulai terkena sebagian dari penyakit-penyakitnya. Kenapa saya bisa takut demikian? Karena eh, tadi disebutin gitu bahwa ada orang-orang yang bilang beriman kepada Allah dan seterusnya, tapi disebutin mereka nipu Allah dan orang-orang beriman aja, padahal mereka cuma menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Penyakit munafik, ternyata tidak semua orang sadar diri dia itu munafik. Disebutin bahwa padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadarin gitu. Jadi itu kenapa saya khawatir eh, mulai takut penyakit ini tuh ada. Karena ketika saya semakin kemudian Allah bukain dunia di depan mata gitu ya, semakin dewasa, semakin ketemu banyak orang, semakin melihat hamparan luasnya dunia dengan sisi putih, gelap, dan abu-abunya, itu kok kayak ada aja gitu ya. eh, Kelompok atau ini saya nggak ngomongin kelompok orangnya, tapi perilaku orang-orang yang memang ya kayak yang disebutin di sini gitu, bilang beriman tapi sebenarnya yang enggak juga gitu. Terus ketika misalkan disebutin di sini mana tadi ya, Hmm, jangan berbuat kerusakan di bumi. Terus mereka jawabannya adalah kami justru sedang melakukan perbaikan. Kan sekarang kita sering ngeliat gitu ya. Dan saya khawatir saya termasuk di dalamnya. Orang-orang yang merasa bahwa saya berbuat banyak kebaikan dan melakukan banyak perbaikan buat orang lain dan sebagainya, tapi sebenarnya saya khawatir tergelincir di situ gitu. Di antara hal-hal yang saya rasa baik, saya khawatirkan bahwa justru dia malah ngajak orang ke hal-hal yang kurang baik misalkan. Termasuk ketika misalkan disebutin di ayat ke-13, berimanlah kamu sebagaimana orang lain beriman. Jawabannya adalah, emang gue bakalan beriman kayak orang-orang yang kolot itu. Kan sekarang kita juga ngeliat gitu ya, tentang orang-orang yang saya khawatirkan lagi-lagi, merasa dirinya memang inilah bentuk keimanan saya, dan saya tidak perlu beriman sebagaimana si A, si B, si C. Tapi ternyata justru celakalah ketika misalkan si A, si B, si C inilah yang benar dan persepsi saya tentang tentang bentuk keimanan saya ini ternyata keliru misalnya. Maka tadi pada bur pagi hari ini, ayat yang dibaca pagi hari ini kalau buat saya pribadi yang pagi ini tuh jadi mengingatkan kembali ke saya tentang hati-hati ketika saya semakin semakin dekat sama dunia, karena either tadi ancamannya adalah termasuk jadi orang-orang munafik atau mulai kena sebagian penyakit di diri saya yang itu adalah tanda-tandanya orang munafik. Ketakutan ini wajar karena bahkan Umar bin Khattab pun nanya ke Huzaifah kan ya tentang apakah saya termasuk orang yang munafik sekelas Umar gitu. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak berhati-hati dan mentadaburi diri terus tentang iya wes hati-hatilah di dunia gitu. Karena tadi semakin Allah ngebuka dunia di depan mata saya, semakin ngelihat banyak hal, semakin terasa pula bahwa ya ayat-ayatnya itu nyata gitu. Yang kayak gini-gini tuh banyak banyak kelihatan bahwa ayat-ayat ini bukan tentang ngomongin orang-orang masa lalu aja, tapi jadi warning buat saya ketika ngelihat setiap fenomena di depan mata itu dulu. Mungkin maaf kepanjangan teman-teman. Insya Allah, terima kasih Bang Yanis atas sharingnya. Benar sekali ya Bang ya, tadi dijelaskan kayak tentang munafik itu porsinya lebih banyak gitu dibanding penjelasan tentang orang kafir gitu ya. Artinya mungkin memang
apa ya, Allah tuh memang memberikan warning keras gitu ya kepada kita gitu semua biar hati-hati gitu, jangan sampai apa ya, tanpa sadar gitu punya sifat munafik gitu, karena yang kayak tadi disampaikan bahwa penyakit hati itu bahaya banget gitu, seringkali kita nggak sadar kalau kadang kita sedang kena gitu. Jadi tadabbur ini penting sekali ya buat jadi cermin diri gitu ya, supaya kita terus muhasabah memperbaiki niat kita gitu, dan juga jaga kejujuran hati gitu. Dan ya semoga Allah jaga kita semua dari sifat munafik dan juga kasih kekuatan buat terus istiqomah gitu, karena tadi juga yang Bang ini sampaikan kayak ya nanti yang rugi juga kita sendiri kayak gitu. Hati-hati lah, semakin dekat dengan dunia itu harus kita semakin hati-hati kayak gitu ya Bang Yanis ya. Oke, Baik, Mbak terima Meli mungkin ini nanti kita masuk di link Zoom-nya lagi karena ini ada notifikasi kayaknya ini settingannya belum lebih dari 45 menit deh. Oke, baik.